Shalom, kita bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti atau PAKBP. Untuk bahan ajar kita kali ini adalah buku Pendidikan Agama Kristen kelas 8 yang diterbitkan oleh GPK Gunung Mulia. Kemudian Alkitab terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Baik, kita akan segera masuk ke materi kita, yaitu materi ke-1 untuk kelas 8. Adapun tema dari materi ini adalah apakah iman? Adik-adik bisa mempersiapkan atau melihat buku paket, yaitu yang tersedia di halaman 1 dan sampai 9. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan pembelajaran ini peserta didik diharapkan memahami iman dan memaknainya sebagai sikap hidup orang percaya, sebagai orang beriman dalam Kristus. Kemudian dengan pembelajaran ini peserta didik juga diharapkan mampu bersaksi melalui gaya hidup sehari-hari, yaitu gaya hidup sebagai orang beriman, baik itu dalam lingkup sosial dan baik itu dalam keluarga. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah sebagai seorang beriman, peserta didik dapat mewujudkannya dalam karakter religius, yaitu dengan mensyukuri dan berpengharapan menjawab setiap permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah iman? Pengertian umum mengatakan, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita kenal dengan KBBI, iman adalah kepercayaan atau ketetapan hati. Kemudian makna yang kedua adalah iman adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi ataupun kitab suci dari agama yang dianut. Nah, bagaimana dengan perspektif Kristen? Ya. Kalau tadi dikatakan, kita bisa simpulkan melalui pengertian secara umum di atas bahwa iman adalah keyakinan dan kepercayaan penuh yang dimiliki seseorang terhadap agama Allah dan kitab sucinya yang dijadikan sebagai landasan sikap dan gaya hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, demikian pengertian secara umum. Jadi iman itu adalah bagian dari hidup, ya, gaya hidup. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian B. Apakah iman menurut Alkitab? Dalam masa Perjanjian Lama atau kesaksian kitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa Allah berbicara langsung kepada manusia, yaitu kepada para nabi yang dipilihnya untuk menyampaikan firman atau perintahnya kepada umat manusia. Pada waktu itu tidak semua manusia di bumi mengenal Allah. Yang mengenal Allah hanyalah keturunan Abraham. Alkitab menjelaskan bahwa Allah berfirman atau berbicara langsung kepada Abraham
untuk meninggalkan negerinya, yaitu bernama Haran, menuju negeri yang dijanjikan Allah kepadanya dan keturunannya kelak, yaitu negeri Kanaan. Adik-adik bisa baca dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Nah, bagaimana dengan sikap Abraham meresponi firman atau perintah Allah yang disampaikan kepadanya? Kita lihat Abraham percaya sepenuhnya dengan sesadar-sadarnya bahwa yang berbicara kepadanya ialah Allah. Dalam Abraham tidak ada keraguan sedikit pun. Dan Abraham kemudian bersama istrinya pergi meninggalkan negerinya dan mengikuti perintah Allah. Selanjutnya Abraham percaya akan janji Allah yang telah dijanjikan kepadanya. Abraham percaya kepada janji Allah yang telah dijanjikan kepadanya. Ini adalah contoh iman yang pertama dalam kisah Alkitab. Itu sebabnya Abraham disebut juga sebagai bapak orang beriman. Nah, dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa iman adalah keyakinan penuh kepada perintah atau firman Allah. Nah, bagaimana dengan masa perjanjian baru? Perjanjian baru adalah masa ketika Kristus sudah datang ke dunia, hidup bersama-sama dengan manusia pada waktu itu. Terdapat 4 makna iman yang menggambarkan iman orang percaya. Yang pertama, percaya kepada firman Allah sebagai sebuah kebenaran. Yang kedua, mengandalkan firman Allah sebagai pegangan hidup. Kemudian yang ketiga, setia kepada firman Allah sebagai satu-satunya harapan. Kemudian yang keempat, ketaatan, yaitu utamakan melakukan firman. Nah, dalam masa perjanjian baru, yang menjadi bahasa utama ialah bahasa Yunani. Maka kata iman disebut dalam bahasa Yunani yaitu pistis. Dengan pengertian, kata pistis berarti menunjukkan hubungan pribadi, hubungan spiritual, ya, kedekatan pribadi, ya, kedekatan roh, jiwa, batin, atau spiritual. Jadi pistis itu berarti hubungan seseorang secara pribadi kepada Allah. Nah, pistis itu berarti menunjukkan hubungan seseorang kepada Allah. Yesus Kristus menggambarkan iman sebagai kekuatan utama bagi orang percaya. Menggambarkannya sebagai simbol sesuatu yang kecil, ya, seibarat biji sesawi, namun kekuatannya dapat membedakan gunung yang besar. Adik-adik bisa baca di dalam kitab Matius ayat 17, Matius 17 ayat 20. Jadi iman bukanlah kekuatan pikiran atau kekuatan fisik, tetapi iman adalah kekuatan yang diperoleh dengan mendengarkan, dengan percaya, dengan taat kepada firman Tuhan. Ya, adik-adik baca juga ya Roma 10 ayat 17. Jadi dengan kesimpulan, iman timbul oleh pendengaran firman Kristus. Nah, lebih jauh, iman adalah anugerah. Kenapa dikatakan iman adalah anugerah? Adakah orang yang beriman tanpa melakukan firman Tuhan? Tentu tidak.
Jadi jelas bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang taat, orang yang setia, orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, sejak manusia berdosa, maka manusia tidak dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan Allah. Karena dosa, manusia berkonflik dengan Allah. Manusia berdosa tidak bisa mendengar. Manusia berdosa tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan manusia yang berdosa tidak dapat mengenal Allah. Ya. Pernah Tuhan Yesus katakan bahwa dunia tidak mengenal, karena dunia tidak bisa melakukan firman Tuhan. Mereka tidak bisa melakukan firman Tuhan karena mereka tidak mengenal Tuhan, karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Selanjutnya, iman adalah anugerah pemberian Allah, bukan hasil pikiran manusia. Iman disediakan Allah bagi manusia yang mau meresponi panggilannya, yang mau meresponi firman-Nya. Ya. Nah, tetapi iman itu sendiri memerlukan pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan yang bagaimana? Yaitu pertumbuhan dari yang kecil hingga bertumbuh besar. Iman itu harus bertumbuh. Iman itu harus semakin besar. Nah, untuk bertumbuh kita memerlukan satu karakter penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menentukan pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya, yaitu iman kepada Kristus. Iman kepada Allah kemudian ditunjukkan dalam sikap, dalam tindakan yang nyata setiap hari. Nah, sampai di sini mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana kita mengintrospeksi diri? Ya, kita menilai diri kita sendiri. Seberapa sering kita melakukan firman, seberapa sering kita sudah taat, seberapa sering kita sudah berdoa, seberapa sering kita sudah membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena iman yang bertumbuh akan besar dan berbuah. Iman Kristen sejati ialah orang yang meresponi firman Kristus dan mau taat melakukannya. Sekali lagi, iman Kristen sejati ialah orang yang meresponi firman Kristus dan taat melakukannya. Itu sebabnya kita ambil kesimpulan, iman akan bertumbuh dalam tuntunan Roh Kudus. Baik. Nah, melalui pembelajaran di atas, saya mengajak adik-adik semua melakukan sebuah discovery learning atau belajar menemukan sesuatu dari pembelajaran ini. Saya ingatkan lagi, adik-adik pelajari buku paket, yaitu halaman 1-9. Nah, bagaimana adik-adik bisa memulainya untuk menemukan? Yang pertama, bacalah Injil Lukas 1 ayat 28-38. Coba renungkan, apakah menurutmu Maria seorang yang beriman? Ya, Lukas 1 ayat 26-38, renungkan dan perhatikan. Pertanyaannya adalah, apakah menurutmu Maria adalah seorang yang beriman? Nah, kemudian yang kedua, kembali, menurutmu apakah alasanmu jika iman itu dianggap penting? Atau saya balik, apakah menurutmu iman itu sangat penting bagi orang beriman? Ya, kalau tidak, berikan alasanmu.
Kalau iya, berikan jawaban. Kemudian yang ketiga, bacalah Matius 10 ayat 46 sampai 56. Ini adalah bercerita tentang kisah seorang buta yang bernama Bartimeus. Meskipun ini adalah maksudnya Bartimeus, meskipun Bartimeus hanya mendengar cerita dari orang, tetapi ketika ia mendengar, ia sungguh-sungguh percaya kalau Yesus itu bisa menyembuhkan butanya. Ya, dia hanya mendengar cerita Bartimeus, mungkin di jalan, mungkin di pasar, bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Tetapi seorang Bartimeus yang buta, dia percaya dan ingin bertemu langsung dengan Yesus. Nah, menurutmu, apakah dasar seorang untuk menumbuhkan imannya kepada Tuhan? Seperti Bartimeus tadi, meskipun ia hanya mendengar, tetapi dalam hatinya dia mengimani bahwa betul-betul sungguh percaya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan dia. Nah, dari ketiga ini adik-adik coba renungkan, coba tuliskan dalam buku catatanmu apa yang menjadi pendapatmu. Kemudian bagian yang terakhir, saya mengajak kalian bisa mengerjakan tugas mandiri. Ya, tugas yang kalian kerjakan sendiri. Saya yakin setelah kalian menyelesaikan sesi discovery learning, kalian akan bisa menyelesaikan tugas mandiri ini. Nah, apa ini tugas mandiri? Baik, yang pertama, dari 3 penemuan di atas, ya, penemuan discovery learning tadi, tuliskanlah kesimpulanmu secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, iman adalah ... kamu tuliskan. Kemudian B, pentingnya iman adalah ... kamu tuliskan. Kemudian pembagian C, bagaimanakah cara menumbuhkan iman ... kamu tuliskan. Nah, setelah kamu menuliskan semua ini, itu menjadi sebuah kesimpulan pembelajaran yang kamu peroleh. Nah, dengan tugas mandiri ini, kamu bisa membuat satu catatan sebagai kesimpulan pembelajaran dalam pembelajaran pertama ini. Nah, kemudian dari hasil tulisan yang kamu simpulkan atau kesimpulan yang kamu tuliskan, baca dan rekam hasil temuanmu, lalu kirimkan ke nomor WA saya 08129299190103. Kirimkan sebagai pesan suara melalui chat WA. Baik, jelas ya? Kirimkan melalui pesan suara melalui chat WA. Ya, jadi tidak usah diketik, tinggal rekam aja di chat WA ya. Oke, kita harus terbiasa. Nah, yang terakhir, batas pengumpulannya kapan? Ya, saya berharap batas pengumpulan itu, tugas ini sudah kalian bisa serahkan per hari Sabtu tanggal 14 Agustus. Ingat, Sabtu tanggal 14 Agustus. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian bisa terus semangat dan menggali ilmu pengetahuan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.